Karena konsistensi pada akhirnya akan mengalahkan mereka yang sesekali cuannya kelihatannya gede, gitu kan? Ya tapi cuma sekali 2 kali dalam hidup gitu. Padahal ya sebenarnya yang konsisten pelan-pelan itu yang akan lebih menghasilkan dalam jangka panjang buat aku. Gitu. Kayaknya perlu kita mengingatkan diri kita lagi kalau ada orang yang kelihatannya tiba-tiba dia berhasil 1, 2, 3 gitu ya. Kita belum tentu bisa ngikutin yang itu. Kemungkinan besar sebagian besar dari kita itu justru take the long road yang pelan-pelan tapi konsisten tadi ya, Bi. Betul. Ya. Betul. Jadi bersiaplah, kalau anak lari bilangnya bersiapnya untuk maraton gitu. Kita nggak lari kenceng tiba-tiba gitu. Tapi persiapan yang panjang dan atur strategi supaya napasnya cukup banyak. Ini yang nanya tiba-tiba udah banyak banget. Jadi aku mesti mengintip question box-nya ya, Bi. Mari kita tanya satu-satu. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Muhammad Chandra Negara. Betulkah kalau kita mau dapat dividen besar per tahun, perbanyak satuan lot saham yang kita punya? Pertanyaannya kayak gitu. Ya sebenarnya kan ya namanya dividen kan bergantung sama emang berapa banyak saham yang kita punya gitu. Ya kan, ya anggaplah dividennya kurang lebih 10%, kita cuma punya sahamnya senilai 10 juta, ya kita dapatnya 1 juta gitu kan ya. Ya benar sih, nggak salah. Jadi saya nggak tahu itu pertanyaan apa pernyataan. Itu nggak salah, tapi berarti harus pilih saham yang mana yang bagi dividen ya, Bi? Benar. Nggak selalu bagi dividen juga kan. Ya, dan nilainya juga kadang-kadang bervariasi gitu. Minggu lalu habis baca berita perusahaan yang tahun ini memutuskan tidak bagi dividen. Oh, oke. Jadi ketika kita beli saham tertentu dengan niat dividen, hati-hati juga. Bisa-bisa kita akan ketemu sama, kalau RUPS-nya bilang nggak bagi dividen, berarti kan nggak ada pembagian dong kalau kayak gitu. Betul. Betul. Kalau kamu mau selalu ada dividen, selalu ada dividen, belilah saham sampai kamu menjadi saham mayoritas. Jadi waktu di RUPS kamu bisa bilang harus. Jadi kamu, saya nggak mau tahu, harus. Kamu yang harus menentukan. Iya, betul. Ini pertanyaan dari Astrid, dan ini banyak banget mahasiswa yang sangat tertarik buat investasi. Astrid tanya gini, kok buat yang baru kuliah dan belum punya penghasilan, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Mungkin ini mengulang sedikit yang tadi Ruby udah sebutin, tadi boleh loh, silakan. Iya. Menurut saya penghasilan zaman sekarang itu sudah sangat terdemokratisasi. Artinya apa? Kita tidak melulu harus punya ijazah kok untuk menghasilkan uang. Kita tidak melulu harus punya gelar. Kita tidak melulu harus sekolah dulu untuk menghasilkan uang gitu. Berapa banyak orang sekarang yang menjadi reseller barang-barang di sosial media dan di e-commerce yang bisa menghasilkan omset beberapa juta setiap bulannya untuk mereka hidup. Banyak loh. Dan berapa banyak di sini yang mungkin bisa menjadi pebisnis MLM gitu ya. Produk yang memang orang sudah percaya. Jangan dianggap remeh. Kalau yang berhasil, tinggi banget penghasilannya. Betul. Itu kan waktu kamu menjadi agennya MLM kan nggak ditanya, kamu lulusan apa? Kalau nggak S1 saya nggak terima. Nggak ada kan. Ya kan? Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu jangan mengecilkan dulu dengan situasi kamu gitu. Bukan berarti kamu nggak punya pekerjaan dan baru lulus SMA tuh, lulus kuliah tuh kesempatannya jadi kecil. Enggak gitu. Banyak yang bisa dieksplor. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak profesi-profesi baru yang sebenarnya dulu nggak ada, sekarang ada banget. Kalau kamu memang masih mau nyari pekerjaan yang tetap, sambil ini di tengah-tengah, sambil nyari pekerjaan, kamu coba cari freelancing yang kecil-kecil gitu yang bisa menghasilkan uang. Itu banyak banget loh teman-teman. Contohnya nih ya, saya punya ada 5-7 ya, saya lupa ingat 5-7, pokoknya angkanya ganjil. Orang anak kuliahan yang standby ya, dikontak setiap bulan sama saya untuk bikin subtitle buat YouTube saya. Oh wow, oke. Satu video 15 menit itu value-nya sekitar 150-200 ribu. Kan lumayan. Makanya banyaklah support YouTube saya supaya saya bikin banyak video. Ya jadi banyak juga yang istilahnya sapan, gaya banget nggak sih istilahnya sama anak-anak supaya mereka punya penghasilan juga. Bener gitu. Nah ya, itu contoh gitu. Ya, belum lagi kalau teman-teman mau reach out ya banyak banget loh YouTubers yang itu rate kalau kita ngebuat subtitle yang bahasa Indonesia tok gitu. Kalau kita convert bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, rate-nya sedikit lebih tinggi. Nah, jadi
saya rasa kesempatan-kesempatan itu kan nggak ada kayak 5-10 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang terbuka gitu. Nah, jadi menurut saya cari peluang-peluang itu pasti ada. Nah, saya ngebicara itu panjang-panjang intinya buat bilang bahwa walaupun kamu muda, ada peluang untuk menghasilkan penghasilan. Tanpa harus selalu kerja kantoran. Itu aja. Itu dulu. Jadi buat yang masih pada mahasiswa atau yang pekerjaan, jangan berpikir dulu, aku tuh nggak punya penghasilan, gimana mau investasi? Ya berarti harus punya penghasilan dulu dong gitu. Yoi. Kalau investasi berarti duitnya udah ada ya guys. Jadi mari kita siapkan ya. Mari kita siapkan. Jangan bilang dulu, aku nggak punya penghasilan. Nggak bisa dibantu kalau kayak gitu. Kamu yang bisa mengubah hidupmu sendiri. Oke, mari kita ambil lagi pertanyaan berikut. Yang mana ya? Tadi ada yang nanya berapa alokasi saham, udah dijawab. Ya, banyak alokasi. Banyak alokasinya. Oke, ini nih menarik nih. Dari Firdaus, Pak mau tanya, kunci konsisten nabung saham itu gimana? Kalau lagi turun itu di average down, kalau lagi naik, gimana caranya buat bisa lanjutin investasi? Pada akhirnya kan itu pilihan ya menurut saya Mbak Wina ya. Kalau kita memang tahu game yang kita mainkan itu game yang long term, yang memang jangka panjang banget, ya kenapa harus sayang gitu. Kalau memang itu sebuah perusahaan yang baik, yang berkualitas, manajemennya bagus, masih profitable, potensi ke depannya masih baik, mereka mengalokasikan capital mereka dengan sehat, saya nggak ngerasa bahwa kita juga harus merasa sayang gitu. Kecuali kita sifatnya bukan invest saham, tapi trading saham gitu yang emang. Oh, itu gamenya beda lagi ya, Bia? Gamenya beda lagi. Kita ngelihatnya cuma mungkin hitungan jam atau hitungan hari. Nah, baru. 8 detik. Begitu. Nah, itu mungkin kita nggak terlalu pusingin kualitas perusahaannya berarti kan. Nah, itu kan analisanya masing-masing lagi kita. Nah, jadi temukan dulu kamu memangnya mau fokus di game yang mana, yang trading atau memang investing long term gitu. Itu dulu sih. Menurut saya kalau itunya clear, saya rasa pertanyaan kamu tadi juga terjawab dengan sendirinya gitu. Ini ada pertanyaan titipan dari tim Korean Investment. Gimana sih caranya belajar investasi saham menurut Ruby? Saya nggak tahu di Korean Investment ada nggak sih kelas-kelas buat belajar saham gitu? Nanti kita cari tahu sama Qmin-nya ya. Iya. Aku tahu Bursa Efek Indonesia menggelar kelas-kelasnya. Nah, ada itu banyak bisa banget khusus di sana ya. Betul, bisa mulai dari sana tuh. Atau mungkin nanti todong aja nih miminnya coins. Mana tahu bisa dibikinin kelas ya. Mana tahu. Misalnya kita muncul off air ya. Iya, gitu. Ya kan? Lumayan. Belajar dari mana berarti mulainya dulu mulainya gimana? Kalau aku sih pertama memang jujur terekspos sama saham itu karena mulai dari reksadana saham. Bertahap ya. Habis itu dari situ mulai ngulik, kenapa sih ini mereka membelinya saham-saham seperti ini gitu. Oke, mulai dipelajarin gitu. Abis itu ya aku masuk ke beberapa kelas-kelas. Kayak kalau teman-teman tertarik ya bisa nge-DM aku lah. Aku ada beberapa teman-teman yang emang juga mereka ngajarin soal investasi saham. Ya track record-nya terbukti lah, gitu, teruji. Mereka udah lebih dari 10 tahun gitu. Nah, jadi tapi yang paling penting menurut saya dari pengalaman belajar tentang investment saham ini adalah punya komunitas yang tepat sih Mbak Wina. Oke. Bersama teman-teman yang memang tertarik juga ya. Jadi obrolannya ke sana ya nggak sih? Benar. Jadi kita juga kadang-kadang nggak ngerasa kita yang paling pintar atau kita udah pasti bener nih gitu. Ada yang selalu menjadi penyeimbangnya dalam diskusi gitu. Dan kadang-kadang kan kalau kita bicara saham ya, teman-teman kita yang mungkin bekerja di sebuah industri tertentu, dia lebih paham industri tersebut. Misal, saya lagi ngulik-ngulik emiten FMCG nih. Ternyata punya teman yang kerja di perusahaan FMCG gitu. Nah, dia kan lebih tahu, Ruby, ini tuh margin segini nggak masuk akal, ini masuk akal. Ini profit segini tuh bagus enggak, ini sehat enggak, ongkos dia segini tuh bagus apa enggak. Nah, itu akan datang insight-nya dari mereka yang paham industrinya gitu. Atau misalkan saya punya teman yang kerja di dunia pertambangan, dia kan bisa kasih tahu saya insight yang saya nggak tahu karena saya nggak paham, nggak turun ngerukin batu bara gitu kan. Nah, tapi dia bisa kasih saya insight gitu. Nah, jadi komunitas itu akhirnya menurut saya jadi memperkuat ya analisa kita juga gitu.
Gitu. Ini menarik karena IHSG itu dari minggu lalu all time high kan. Jadi, betul. Mungkin yang hari ini emang turun 15 poin atau 0,21%. Tapi kemarin tuh all time high. Jadi pada saat pasar saham di luar pada rontok, IHSG enggak. Ya. IHSG-nya waktu itu all time high. Betul. Bahkan dolar sama rupiahnya masih kuat gitu. Sampai hari ini baru dolarnya naik jadi 15.000. Dan ini tuh semacam konfirmasi buat kita bahwa investor retailnya Indonesia yang lokal itu udah jauh lebih kuat dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Ya. Dan itu buat aku apa ya? Kalau dibilang kebanggaan lebay ya kayaknya ya. Tapi memang sebagai orang yang udah lama ada di dunia financial literacy, perjuangan orang untuk lebih sadar investasi tuh buahnya tuh mulai kelihatan sekarang nih, kalau aku ngeliat itu. Benar. Ya, jumlah investor kan juga jauh bertambah banyak ya. Jumlah investornya jauh banget. Jadi buat kalian Sobat Kisi, jangan ragu-ragu untuk buka account dulu kalau menurut aku. Kalau ragu-ragu investasi itu wajar dan sangat manusiawi. Tapi jangan ragu-ragu untuk buka account dulu. Siapin dulu mau berapa yang bisa disetorin ke RDN-nya. Baru berpikir. Investasinya yang mana ya gitu. Ya nggak sih? Karena kalau lo nggak pernah buka account-nya, lo nggak pernah setor buat investasinya, lo tuh nggak pernah punya komitmen buat praktek kalau menurut aku gitu. Bener. Dan gini teman-teman ya. Ini bukan promosi ya. Tapi beneran deh. Kadang-kadang ketika lu ngerasa momentumnya baik dan lu pengen masuk, tapi lo belum punya RDN-nya, terus baru daftar, antriannya butuh 3 hari. Tinggalan. Butuh 5 hari. Abis itu udah kayak, ya seandainya gue udah punya dari dulu. Karena kan lu bikin tuh nggak ada cost-nya gitu, 0 gitu loh. Iya. Ya kan? Terus kenapa mesti ditunda? Ya bikin dulu aja. Kayak punya paspor gitu loh Mbak. Ya banyak nggak sih orang yang manifestasi mau jalan-jalan keluar negeri bikin produk banyak cincang gitu. Bener, bikin paspor dulu. Karena banyak orang yang ketika kesempatannya datang, malahan nggak punya paspor, jadi nggak jadi berangkat. Gitu. Jadi ya, kalau bicara investasi, punya paspornya dulu. Ya. Nah, kalau di Korea Investment, aplikasinya namanya Coins. Jadi kalian cobain kalau kalian mau ikutan. Dan ini menarik banget karena it cost you nothing to open an account. Mau setornya juga bisa minimum, nggak harus transaksi besok lusa ya, nggak harus. Boleh berpikir dulu sesudah itu, tapi ancang-ancangnya dimulai dulu. Ibaratnya kita mau belajar berenang, sebelum nyelupin kaki ke kolam, pakai dulu tuh baju renangnya, siap-siap dulu, karena kalau kita nggak bisa mulai. Benar. Nih, betul bikin dulu. Jadi beli begitu IHSG merah dalam, dia mau masuk. Nah, ya kalau nggak buka akunnya gimana mau masuk ya kan? Penting banget ini. Oke, tambah lagi nih pertanyaannya ya Bia, ini menarik nih. Profil resiko konservatif tapi mau coba investasi saham. Triknya gimana biar bisa tidur nyenyak? Nah, ini sekali lagi aku sama Ruby disclaimer, kami bukan influencer saham, kami juga bukan analis pasar modal, jadi nggak bisa ngasih rekomendasi kalian mesti ngapain. Tapi kalau ngomongin dari mindset, ngomongin dari maju mundurnya kita sebagai investor buat mulai, aku yakin Ruby bisa jawab nih. Tadi apalagi Ruby sempat ngasih informasi kalau dia cenderung lebih moderat, tapi tetap investasi di saham. Artinya kan berarti komposisi total investmentnya tidak di saham semua. Nah, ini kalau buat yang profil lain nih, profil yang konservatif, profil yang moderat, profil yang agresif, beda-bedanya untuk masuk angka ya? Ya, mungkin saya kasih ilustrasi yang simpel ya. Konservatif buat teman-teman tuh kayak gimana sih? Coba kalau diartikan dalam definisinya bentuk... bisa beda-beda ya? Yes, saya kasih contoh misalnya. Apakah konservatif buat teman-teman tuh kayak gini? Kalau misalnya gua naruh duit gua di saham, terus nilai yang gua taruh ini sama dengan penghasilan gua setahun, terus kalau tiba-tiba hilang setengahnya, gua masih bisa tenang nggak? Tenang dalam arti yang gini, ya udah kan itu penghasilan setengah tahun ya, gue kerja lebih lama setengah tahun gitu. Ya dong, gitu. Apakah itu konservatif buat teman-teman? Nah itu dulu. Nah kalau buat teman-teman konservatif, oh ya udah, berarti ancang-ancangnya mulai dari situ tuh, ya penghasilan gue setahun dulu deh. Karena turun 50% pun buat gue masih ya udah, sejelek-jeleknya keluar yang 50%, ya
kerja setengah tahun lagi nggak apa-apa lah gitu, right? Misal gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ukuran teman-teman masing-masing, tapi itu menjadi pemantik aja buat teman-teman untuk mulai, oh gitu juga ya, bisa juga ya cara mikirnya gitu ya, gitu. Nah, jadi balikin ke diri kamu sendiri. Tadi menarik banget, jadi Ruby ngajakin kamu ngitung penghasilan kamu berapa. Kali 12 ya, berarti kalau setahun kali 12 ya. Betul, tinggal 13. Bersama. 13 ya, ada THR. Kita ngebonus ntar dulu ya, termasuk THR nih. Gaji disetahunkan, ini kalau uang segini hilang, berapa persen yang kamu anggap konservatif nih, yang siap? Karena tiap itu akan beda-beda definisinya ya. Betul. Ada yang definisinya nggak kayak gitu ya, ada yang definisinya konservatif artinya aku nggak mau uangku hilang sama sekali. Nah, itu akan beda-beda lagi. Tentuin seperti itu. Aku pernah ngitung sebenarnya, bahkan yang paling konservatif pun, kalau dia nggak investasi di saham, maka uangnya tuh bertumbuhnya tuh pelan banget untuk bisa pensiun 20-30 tahun lagi. Sehingga yang kayak gini konsekuensinya adalah nabungnya harus banyak banget. Iya. Ini kan keputusan konsekuensi ya. Betul. Kalau menolak di saham nggak apa-apa, nggak investasi di saham tuh nggak dosa, nggak gitu ya, bebas kok. Gitu. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mencoba investasi di saham, maka kita harus nabung jumlahnya besar banget. Iya. Betul. Tapi kalau kita mau mencoba di saham, takut itu wajar. Maka setornya jangan banyak-banyak dulu, dikit-dikit aja dulu, biar kita ngerasain icip-icip. Betul. Setuju banget, setuju banget. Bi, berapa nominal pengalaman Ruby pertama kali investasi saham yang sifatnya icip-icip? Ingat nggak dulu? Apa lo langsung masuk bikin portofolio? Enggak juga sih, dulu masih hitungan di bawah 50 juta lah, mungkin ya dulu ya. Saya kecil-kecil ya. Ya, waktu itu bicara 50 juta itu mungkin apa ya? Sebuah angka yang tadi yang saya bilang angkanya moderat buat saya gitu, kayak kalau saya masing-masing berarti nyari angka itu ya. Betul, waktu itu bahkan saya mikirnya kalau hilang semua saya juga masih nggak apa-apa gitu. Ya. Sehingga rasa takutnya tuh bisa dikendalikan. Betul, dan lucu aja teman-teman ya, uang itu nggak hilang malah. Ditakutkan ternyata malah nggak hilang. Nggak terjadi gitu. Tapi at least kalau kejadian kita nggak sampai nggak bisa tidur, kepikiran gitu kan. Iya, gitu. Dan mungkin catatannya gini ya Mbak, tadi kita belum sempat bahas. Mungkin buat teman-teman yang mau invest di saham juga saranku, dana-dana yang lainnya sudah aman dulu. Kalau Mbak Wina kan penggiat dana darurat nih, ya kan? Gitu, udah ada itu dulu. Sendiri tuh, Nah, jadi itu udah ada. Mungkin juga buat beberapa orang pengen amannya udah punya proteksi dulu. Ya kalau yang udah kerja kantoran sih harusnya udah ada insurance, saya harusnya aman gitu ya. Atau minimal BPJS. Nah, baru kita bicara si investment ini gitu. Itu jadi closing yang cakep banget dari Ruby. Artinya seru investasi, semangat investasi, tapi kalau dirinya sendiri nggak disiapin ya gimana mau mulai kan.